pada kita. Kalau kita hitung dengan angka-angka walaupun dengan pay komputer, nikmat yang Allah berikan ini tidak akan terhingga jumlahnya. Oleh karena itu, nikmat yang Allah berikan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas kita selama kita hidup dalam dunia ini diqabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang, berjihad, membawa risalah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi umat yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, kitab-kitabnya, malaikat dan rasul-rasulnya, serta nanti sampai akhir zaman yaitu hari kiamat berkat perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saudara-saudara jamaah Al-Ijtima'ul Zakirin, kita pembahasan masalah pokok-pokok agama telah selesai. Sekarang kita ganti pokok pelajaran, pokok materi yang lain, yaitu halaman 49. Halaman 49, Kitabul Janaizi. Nah, ini adalah yang sering kita lakukan nih apabila ada saudara kita, kerabat kita, teman-teman kita yang terkena musibah ini. Kitabul Janaizi. Sudah ketemu? Halaman 49. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabul janaizi. Ada khobar yang dibuang, ada mubtada bukan khobar. Mubtada yang dibuang adalah hadza. Hadza kitabul janaizi. Ini kitab yang menerangkan tentang janaiz, tentang pelaksanaan orang yang telah meninggal. Kullu mayyitin minal muslimin yajibu alal kifayati ijma'an ala kulli man alima bil mayyiti au qasra li kaunihi bi qurbihi wa yursabu min adamil bahthi anhu ila taqsiri arba'at asya'a al-ghusluhu wala ghariqan wa qatila nafsihi wa sittan takhattata lakin bi ghuslil mayyiti qaulul lil malikiyati annahu sunnatun wa taqbiluhu wassalatu alaihi wa dafnuhu. Ini kitab yang menjelaskan tentang masalah jenazah. Setiap mayit dari orang Islam itu yajibu alal kifayah. Itu adalah wajib kifayah tuh. Ya, artinya sebagian orang yang telah melaksanakan ini gugurlah dosa-dosa yang lain. Yajibu alal kifayati ijma'an, secara ijma', udah kesepakatan ulama tuh. Ala kulli man alima bil mayyiti, atas orang yang mengetahui tentang kematian. Nah, kita kalau mendengar orang yang meninggal, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Jangan bilang buset dia mati, salah. Ya, walaupun itu musuh kita, walaupun musuh berantem, jangan kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kepadanya lah kita akan kembali tuh, kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ya, kita ini kalau mendengar orang meninggal itu dengarnya dari misalnya musola, ya, dari speaker. Sebelum kita melaksanakan memandikan, mengafani, mensolatkan dan menguburkan, ada beberapa adab kita kepada mayit. Ya, ada beberapa adab kita kepada mayit. Sebelum kita memandikan mayit, tentunya ada beberapa hal kita mengetahui bahwa orang ini sudah meninggal. Kalau di rumah sakit kita sudah tahu ya meninggalnya karena keterangan dari dokter. Kalau di rumah bagaimana? Kita mengetahui bahwa seseorang itu sudah meninggal. Memang kalau dipegang dingin, ya, orang yang meninggal itu sudah dingin. Kalau kita mau mengetahui bahwa orang ini sudah meninggal, kita taruh tuh di hidungnya kapas, disumpal nih hidungnya dua-duanya. Kalau dia bergerak-gerak kapas itu, tentunya orang ini masih hidup. Masih hidup tuh. Kalau kita taruh kapas di hidungnya, itu bergerak-gerak, kita tentunya orangnya masih hidup. Yang kedua, kita ambil mangkok, taruh di air. Mangkoknya taruh air, kita taruh di perutnya. Kalau air ini tumpah, orangnya masih hidup. Misalnya kan dia nafas ya, kotlak tumpah, itu tentunya orang yang masih hidup. Dan yang ketiga, kacain. Tuh, itu. Kalau kelihatannya serem, udah meninggal. Kenapa serem? Karena ketika ruhnya dicabut, matanya ikut tuh melihat. Dia terbalik, putih dia itu, tandanya sudah meninggal. Itu ciri-ciri bahwa orang itu udah meninggal. Takutnya apa? Ada kan? Udah dikuburin, hidup. Kenapa? Emang dia udah meninggal. Kita nggak tahu tuh, mengetahui orang ini udah meninggal. Ketahuinya kalau kita dari rumah sakit, tentunya dari dokter kan. Ini di rumah ini. Ya. Nah, kalau sudah ketahui meninggal, baru kita secarakan tuh di mana? Di musola, di masjid, bahwa si fulan bin fulan sudah meninggal. Barangkali nanti ketika dia disolatkan banyak yang datang. Yang kedua, yang selanjutnya ada kita kepada mayit itu, kalau dia meninggalnya melek kan? Ketika dia dicabut ruhnya kan tentunya matanya melotot saja. Adab kita kepada mayit itu kita baca Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi, sambil ngusap mukanya tuh agar dia apa? Agar dia merem. Kenapa? Ada juga serem juga kan ya. Meninggal matanya mati. Serem. Yang selanjutnya, biasanya orang meninggal itu mulutnya mangap. Makanya kita suruh diikat ke sini nih, agar nanti ketika dimandikan itu airnya tidak masuk. Karena apa? Ketika ruh kita dicabut itu otot kita tegang itu. Tegang. Makanya sebelum dimandikan harusnya dilemas-lemaskan dulu tuh dia tuh si mayit. Enggak, itu bukan menyakitkan. Bukan menyakitkan, tetapi untuk memudahkan orang memandikan dia. Caranya bagaimana? Ada yang mau jadi model? Ada yang mau jadi model?
Hah? Ada yang mau jadi model di sini? Caranya? Boleh. Ya, ini. Iya, nggak apa-apa nih ya. Udah Bang, banyak umur kali. Ini Pak ya, cara kalau mayit itu meninggal, Angka wawa bagaimana nih? telentang. Ya. Telentang. Biasanya kan kalau mayit itu cabut, apa urat-urat itu tegang. Biarin, ada contoh. Ya, ini contoh agar mayit ini ketika dimandikan nanti lemas dia. Caranya ini begini. Jangan takut deh. Nah, gituin. Lemesin. Nah, gituin. Nah, tuh. Nah, ntar ketika ambil mandi, agak kaku lagi. Tangannya. Karena udah dingin ya tadi ya. Ya. Udah mati. Ya. Tangan diginiin. Terus jari-jarinya ada tarik-tarik. Enggak ini enggak nyakitin. Agar apa? Nanti kalau si hamil itu mandinya gampang kan ada yang kaku kan? Iya, udah ada enggak? kaku, iya, ada. Kaku makanya ya lihat. Iya, lemes ini ya. Li. Ada masih. Ya, gitu caranya. Kacain dulu nih. Bisa dikacain. Itu kalau Kacain tidur Pak. ya, itu caranya kalau orang saudara atau orang lain meninggal untuk melemaskan, begitu caranya. Ya, biasanya kan kaku kan waktu kita mandiin. Ya Allah, kaku kan begitu. Ya kan udah seharian. Ya, nah itu caranya begitu. Dilemesin, untuk kaki dua, ya digituin, tangannya digini-giniin. Itu lemas nanti. Yang selanjutnya ada kita kepada orang yang sudah meninggal, itu taruh di tempat yang tinggi. Dulu kita punya balai dulu ya, sekarang udah nggak ada balai itu. Banyak kan orang naruhnya di apa, di lantai. Itu ada berita kurang aja kepada yang meninggal, apalagi orang tua itu yang meninggal, ya Allah. Nyari balai susah sekarang. Ya. Enggak ada, dulu mah banyak balai. Soalnya apa? Setiap orang punya balai, tidurnya di luar soalnya. Asal musim panas ya, di luar dia. Di bawah pohon juhara atau pohon sengon. Itu dulu banyak. Yang selanjutnya ada kita kepada si mayit itu, ya, naruhnya kepala ke sono, kakinya ke barat. Nah kalau didirikan dia ke sana. Coba kalau kepalanya di sini, kakinya di sana, diri ke mana? Dan agak ngetah. Itu salah kita ini, ya. Banyak saya lihat, ya Allah, bagaimana ini? Harusnya begitu, dan diganjel kepalanya, begitu tuh. Jangan begitu. Nah, gini nih, agar apa? Agar menghadap kiblat dia. Begini, jangan begitu tuh, kalau begitu ke sana. Ditinggiin sedikit. Kalau memang sudah meninggal, baju meninggalnya itu dibukain. Tadi udah dilemesin kan, itu gampang bukanya, digunting. Ini baju baru beli digunting. Saya kan, udah dilemesin kan tadi kan, bukain aja. Tuh. Dan selanjutnya ada kita kepada yang meninggal, ketika itu dikurubin dengan kain panjang, palanya jangan sampai kelihatan. Kalau kita kan dikurubin apa? Kerudungan kan, biar orang melihat. Takutnya apa? Orang nyekap belum bukan doain, harusnya doain, ya. Allahumma ighfir li hadzal mayyit 'inda al-qabri bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahu warhamhu gitu. Jadi kan biasa orang dia nangis. Kalau anaknya dia nangis, saudara nangis. Tapi kalau yang lain, maafin kita ya bang, udah meninggal. Gitu, bukan doain, maafin, hanya doain. Allahumma ighfir lahu. Atau tadi tuh, Allahumma ighfir
li hadzal maiti 'inda al-qabri bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gitu Pak adabnya. Ya, adab kalau kita menjenguk orang meninggal. Ya, antara anggota kita dan anggota keluarga kita yang meninggal. Tahu dah ya? Caranya tahu kan? Ini bukan buat ambil doang, ini ada ambil di sini. Ya harus ambil juga harus tahu. Ya ambil tahu. Ijma'an secara ijma' ala kullin man alima bil mayyit, atas tiap-tiap orang yang mengetahui seseorang telah meninggal, au qasura li kaunihi, atau dia itu jaraknya dekat ya dengan yang meninggal, biqurbihi wa yunsabu bi adamil bahthi, karena dinisbahkan tidak adanya penelitian atau pembahasan anhu dari kematian ini, dari seorang yang mati, illa taksir, sehingga kita ceroboh. Kan ceroboh orang udah meninggal udah apa ya? Udah dimandi? Dimandi. Kita belum tahu. Kayak tadi kan masukin hidungnya dipakai kapas. Kalau dia bergerak-gerak tentunya orang itu masih hidup. Kalau nggak mau juga pakai apa tadi? Pakai mangkok air, taruh air di perutnya. Ya, di perutnya. Kalau airnya tumpah, belum, masih hidup. Ya, satu lagi tadi saya lupa. Ada kita menaruh di perutnya benda yang berat, tapi jangan berat banget, naruhnya 3 kilo terus jangan. Yang dianggap berat dah, agar apa, kotoran yang di perutnya itu keluar. Ya. Beras karung. Ya, beras sekarang melodot itunya. Jangan ya. Karena apa? Karena keteledoran kita, kecerobohan kita, akhirnya orang yang belum meninggal kita vonis dia sudah meninggal. Itu arba'at rasya'ah. Itu ada 4 tata cara kita pelaksanaan kepada jenazah. Yang pertama ghusluhu. Yang pertama ini memandikan, ya, memandikan mayat. Ini memandikan mayat ini seharusnya kita ada 12 ember. 12 ember. Biasanya kita mandi berapa ember? Pakai selang gitu ya. Ya Allah. Jadi air 3 ember air bidara, atau enggak ada bidara, air sabun dah. 3 ember lagi air biasa, 3 ember lagi air yang campur kapur barus, yang 3 lagi sebelum itu kita membersihkan dirinya dulu tadi kotor-kotoran. Caranya mandinya jangan dari kaki, kepala, pakai air bidara dulu tuh tadi. Nah, yang kedua air biasa, yang ketiga air bentar belakangan, baru bangun duluin aja. Bidara lagi ambil, ya saya ambil dari sini. Bidara lagi, itu yang kedua air biasa, air bidara lagi, air biasa. Ketiga kali itu terakhir air campur kapur baru 3 kali itu. Begitu cara kita mandikan mayat. Sekarang pakai air selang, saya lihat ya. Begituin ya. Praktis sekarang. Itu tata cara harus begitu. Ya, tata cara memandikan mayat harus dengan dulu kan nggak pakai gayung, kita lihat. Dan juga ketika memandikan jangan asal menghadap seperti dia, kakinya nggak ada mana, ada sana, kepalanya ngadap sana.
Jangan mandikan mayat ke sono-sono. Kakinya ke sana, palanya. Kadang-kadang palanya di sana, kakinya di sana. Harus ke sana. Kadang-kadang ikutin gang ya. Hah? Di gang mandinya. Ikutin jalan. Ya ini, ya emang kita kurang adab kepada orang yang telah meninggal. Seharusnya tata caranya begitu yang bagus. Ya Allah, kita banyak salah ya. Udah istighfar aja banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. Wa ghusluhu, memandikannya. Wala dhariqan, walaupun sekalipun orang itu matinya tenggelam. Kalau dulu banyak orang mati tenggelam nyebur ke sumur. Misalnya dulu sumur kan timba, kan? Pleset jatuhnya belum, gak ada yang tahu meninggal. Diangkat, mandiin gak tuh? Ya kan udah mandi. Beda. Ya. Oh udah mandi, mandiin gak tuh? Ya mandi, itu kan mandi nyebur, bukan mandi jenazah ya, mandiin. Waqatila nafsihi, atau orang bunuh diri, gantung diri, putus asa dia, corona nggak dapat kerjaan, putus asa, gantung diri di tiang, atau minum baygon, atau minum yang lainnya. Nah ini mandiin, ya. Wasiktan takhattata, atau bayi yang keguguran tetapi sudah terbentuk, takhattata, terbentuk, ada gerak-geraknya tuh, pinggulnya udah ada, bakat tangan udah ada, pala udah ada, kecuali yang belum, baru segumpal daging, belum ada kerat-keratnya tuh. Kalau gitu, kalau enggak ini buang aja. Ya kalau enggak tega, buang aja. Ya apa daging? Ya kalau enggak tega, atau kasih kucing. Kucingnya gemuk. Ya kalau enggak tega gitu kan. Soalnya belum berbentuk dia. Kalau udah berbentuk seperti orang yang sudah orang dewasa. Kalau udah berbentuk. Lakin fi ghuslil mayyit, akan tetapi dalam masalah memandikan mayit ini, qaulun, ya, suatu ada perkataan lil malikiyati, pengikut Imam Malik, annahu, bahwasanya memandikan jenazah itu sunnatun. Jadi sunnah. Mau dimandiin kan? Ya, enggak apa-apa. Sunnah menurut dia, gitu ya. Menurut Imam Malik dan pengikutnya. Tetapi kita ikut Imam apa? Imam Syafi'i ya mandiin. Ya, walaupun hanya sepotong ketemu kakinya doang, mandiin. Biasanya kan begitu kalau dimakan ikan hiu. Tinggal kakinya doang. Ya mandiin kakinya. Ya jangan dikubur gitu aja, mandiin. Wa takfinuhu, yang kedua adalah setelah dimandikan ibu dikafani. Nah ini penjelasan belakangan itu, ini baru pendahuluan doang, ya, baru pendahuluan doang ini. Wa takfinuhu, yang kedua adalah mengafani jenazah. Wa salatu alaihi, dan mensalatkan atasnya. Wa dafnihi, dan juga menguburkannya. Wa kadza hamluhu, begitu juga membawanya. Nah ini kita bawa jenazah ke kubur juga salah kita. Kalau kita kan bawa pala dulu aja. Seharusnya apa? Kaki dulu. Coba kalau kita diriin, kakinya jadi kemana? Kakinya kalau kita diriin, palanya di bawah, di atas. Lah di bawah, kakinya dia sana lagi ke sebenarnya. Dari dulu kayak Khalid, ya itu ngajar begitu. Bawa mayat kaki dulu, jangan kepala. Coba kita rubah dah sekarang. Kita
Kita domelin nggak? Coba robah dah sekarang. Robah dah. Ini harus jadi tim pengangkut jenazah agar ada omelin. Iya. Kalau dia marah, bilang gua udah ngaji gitu. Gua udah ngaji, gua tahu. Jadi bawa main itu kaki dulu, baru kepalanya dibilang pakai dikepayungin lagi. Emang udah adem banget dengan kurung batang kayak di payung, dipayung. Bilang saya dulu udah ngaji Pak sama KJ Khaldi. Guru kita ngaji begitu kaki dulu. Dan juga ketika kita mengiringi jenazah bacanya bukan la ilaha illallah, bukan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wala ilaha gitu. Di situ kan udah ada la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu begitu ya. Ketika kita membawa jenazah kaki dulu tuh, jangan kepala. Besok kita robah dah. Pasti banyak yang protes. Iya, soalnya kalau kita datang ke sono dulu kan palanya di sono. Iya. Iya, pala kalau kita ke sono palanya di sono. Kalau kita bawa pala dulu kita diriin, jadi palanya yang dibawa, kakinya di atas. Palanya mundur. Palanya. Ya, gitu. Kalau pala dulu ini tergini. Coba besok kita robah dah, pasti protes orang. Lu salah lu, masa kaki duluan? Dari dulu juga kepala. Begitu tuh. Ya sebenarnya yang benar yang mana? Yang kaki dulu tuh. Ya kaki dulu bawahnya tuh. Jangan pala dulu. Gitu ya. Wa hamluhu wa kadza hamluhu, begitu juga membawa jenazah. Dulu tuh kayak kita ngajarin begitu tapi nggak didengerin. Ya nggak didengerin. Illa syahida, kecuali orang yang mati kalau mati syahid gak usah dimandi dah. Di zaman Rasulullah kan ada perang Uhud tuh, banyak peperangan yang diikuti para sahabat, mereka gugur, itu gak dimandi. Ya gak dimandiin. Kenapa gak dimandiin? Ntar ada di sini nih. Ya, kenapa dia gak dimandiin? Ada di sini nih. Walau kita sekalipun dia itu seorang budak, ikut berjuang membela agama budak, mati terbunuh, jangan dimandiin. Wa unsa, perempuan, ya perempuan ikut berjuang di Palestina kan begitu. Perempuan ikut berjuang, mati ketembak, jangan dimandiin. Wa ghairu mukallafin, dan orang yang walaupun dia itu bukan orang yang mukallaf, ya masih kecil ya masih kecil, mata fi hali qitalil kufar, mati di dalam ya peperangan terhadap orang kafir. Nah nanti kita nih ya akan pernah masuk ke negara gitu, udah banyak. Di Jakarta udah banyak, pokoknya di pelosok pulau menurut informasi Allah alam dah. Ya tentunya kita udah tahu kan, selama pandemi ini yang masuk orang mana? Orang sana kan? Ya hati-hati, makanya kita hasil nanti kita perang. Indonesia yang akan dikuasai oleh mereka. Habis pengkhianat bangsa itu udah banyak kan? Banyak pengkhianat negara kita, padahal orang tua mereka gak berjuang membebaskan negara ini dari penjajah, tetapi pengkhianat mereka. Sampai sekarang kita lihat Habib Rizik, kesalahannya apa? Agar negara kita ini badatun taibatun rabun. Ya Allah, udah kita mari saya baru dengar itu. Fi halin kita kufar, pada waktu peperangan melawan orang kafir. Au kafirin wahidin, atau satu lawan satu dah. Ya. Lah kita pegang pedang, dia pegang pedil. Lah kita duluan mati. Kita mau baca doa. Udah. Tapi kalau puasa Allah enggak. Balik ketek. Agak ini
Al-doa kuasa Allah. Bisa bibil kita disebabkan berperang satu lawan satu. Ka'an asabahu silahu muslimin qatalahu khata'an. Seperti mengenai pedang orang muslim, dia terbunuh khata'an, tidak sengaja. Ya, orang muslim misalnya nih, kita lagi perang sama orang ada teman kita di depan, Pak, kita bacok dan ngeles karena teman kita. Jadi kita yang bunuh, padahal kita niatnya bunuh siapa? Musuh kita tuh di depan, pas kita mau bacok, teman kita di belakangnya, kena dia ngeles, mati. Jadi senjata kita makan teman kita, kalau dia meninggal tidak apa? Tidak dimandiin. Oh, ada alaihi sya'muhu, atau ada seseorang narik panah, ya panah. Pas dia lepas, bukannya ke sono, kena dia, berbalik lagi dia, mati, mati tuh, ya. Mati. Al-turda biwahdatin, atau dia lagi jalan terperosok masuk ke jurang. Lagi jalan daki, nggak tahu itu jurang, dia pas dia jalan bukannya tanah, dia rumput, masuk ke jurang ini dia. Ya, masuk ke jurang tuh. Turda biwahdatin, masuk ke jurang. Sathu farsuhu, atau dia ditendang kudanya, disepak. Kudanya nyepak dia gitu. Ada nggak kuda nyepak? Nendang ya? Ya nendang, ditendang kudanya. Ya ini orang-orang yang dimandiin ya. Tadi kalau syahid tuh disepak kudanya tuh. Dia mati. Al-qatalahu muslimun istiqanal kufaru bihi, atau orang muslim terbunuh dengan orang muslim isti'anul kufar, yang menolong orang kafir, artinya pengkhianat. Pengkhianat di zaman dulu kan ada, di zaman perjuangan dulu ada pengkhianat bangsa. Ini pengkhianat nih, ngaku orang Islam tetapi perang bantuin orang kafir. Kita dibunuh sama dia tuh, ya, dibunuh. Awin kasyafa anhul harbu, atau perang terbuka, di mana-mana ada peperangan, itu berkecamuknya perang. Di daerah ini perang. Wa syukka mata bisababiha al ghairihi, dan diragukan matinya itu bisababiha, dengan sebabnya apa nih? Al ghairi, sebab perang atau sebab lainnya. Di anna zahira mautuhu bisababiha, karena bahwasanya zahira yang jelasnya itu matinya bisababiha, dengan sebab peperangan. Ya, dengan sebab peperangan tuh. Wasikta idza nazala min batni ummihi, dan bayi yang gugur apabila ia nazala, jatuh turun, min batni ummihi, dari perut ibunya lagi jalan, keluar tuh bayi, nggak terasa, udah dol kali ya. Ya biasanya kalau yang lahirnya banyak begitu,
nggak terasa lahir karena udah keseringan. Apalagi anak yang 12 setiap tahun lahir, itu kalau lahir itu nggak terasa dia. Ya keluar tuh dari perut ibunya, mayitan dalam keadaan mati. Qabla tamami syahdihi, sebelum sempurna bulannya. Biasanya kan 6 bulan itu udah tua katanya sih. 6 bulan udah tua. Kalau dia lahir ya prematur namanya kan, udah lahir. Wa huwa sittatun ashhuri, ya sittatu ashhuri, yaitu 6 bulan itu udah apa? Udah berbentuk, sudah dikasih ruh sama Allah. Kenapa? Ketika 4 bulan itu ruh itu sudah ditaruh, dan di situ kita sudah berjanji, sudah ikrar. Ya tanya, kamu Tuhannya siapa? Ya Allah. Tetapi banyak ketika dia keluar ke dunia udah dewasa enggak mengakui Allah. Ya seperti orang kafir itu dulu begitu. Bala syahidna, di dalam perut begitu. Bala syahidna. Fa'innahuma, bahwasanya keduanya itu sama, asyahida wasiqan, orang yang mati syahid dan bayi yang keguguran itu la yuksalani, tidak, keduanya tidak dimandikan, wala yusalli, dan juga tidak disolatkan alaihima keduanya. Li'anna syahida hayyun, karena orang yang mati syahid itu hidup dia. Hidup dia binasil Quran, dengan adanya nas Al-Qur'an. Mana itu ada di surah Al-Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kamu menganggap bahwa orang yang berjuang di jalan Allah yang gugur itu amwata, mati. Bal ahya'un, bahkan mereka itu hidup. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Bal ahya'un inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Yurzaqun, bahkan mereka dikasih rizki dalam kubur. Mana? Itu kesenangan dalam kubur, kenikmatan dalam kubur. Tidur aja udah nggak ngapa-ngapain sampai hari kiamat. Ya, itu begitu tuh kalau orang yang meninggal matinya syahid dalam membela agama Allah, dan juga dia ketika berperang membela agama Allah ikhlas, bukan karena apa-apa. Barangkali nanti saya kalau ketika perang harus selesai saya diangkat menjadi pejabat, itu enggak sah itu. Ada niat yang tidak baik. Pendapat 5. Iya. Niatnya minta nanti dapat kedudukan. Niatnya nanti diangkat jadi panglima. Nah itu niatnya ikhlas tuh. Hayyun binasil Qur'ani wa ta'zima lahu, bahwasanya orang yang mati syahid itu hayyun, hidup, binasil Qur'ani, dengan nas Al-Quran, surah Al-Imran ayat 169 yang tadi saya bacakan itu. Wa ta'ziman lahu, dan mengagungkan mereka, dan mengagungkan orang yang mati syahid. Bistirnaihi, bahwasanya dia itu tidak butuh, dia kaya, nggak butuh dia tuh. An du'ail ghairi, dari doa orang lah. Kenapa? Dia nggak butuh, kenapa? Kenikmatan sudah diberikan sama Allah, nggak butuh lagi dia. Li'anna zahira kastirnaihi antakhiril ghairi, ya, seperti ia merasa cukup dari mensucikan orang lain. Artinya nggak usah dimandi, dia nggak perlu dimandiin, ya, nggak perlu dimandiin.
li'anna syahadata tusqatu ghuslul mauti, karena bahwasanya orang yang mati syahid itu dapat menggugurkan ghuslul mauti, matinya orang yang mati syahid, mandinya orang mati syahid, wa ghuslul hadasi, dan juga menggugurkan hadas, mandi hadas, wa ibqa'il asari syahadatihi, karena tetapnya tuh ya, ibqa'u, tetapnya bajunya yang dia pakai itu jangan diapa-apain, ibqa'uhu li'asari, untuk menjadi saksinya dia, untuk menjadi buktinya dia, ya, bahwa dia itu mati syahid. Bahkan menurut sejarah kita ada baca buku, darahnya itu wangi, enggak darah kita. Ketika darah kita itu dibeku bau, tapi mereka enggak. Mereka itu darahnya wangi, orang mati syahid. Wali'annal qasta jimadun, karena bahwasanya tadi udah selesai ya, yang berikut, karena bahwasanya bayi yang keguguran itu jimadun, ya, termasuk benda mati. Benda mati itu. Sawaun balagha arba'ata asyhurin, sama saja dia umurnya sudah 4 bulan, fasaidah atau lebih. Ya, fasaidah atau lebih, amla atau kurang dari 4 bulan. Lakin ya, in nazahara khalquhu bi'an takhattata wajib ali salati alaihi wa illa yablugh arba'ata ashhur, ya. Akan tetapi kejadian itu jelas tuh, ya. Jelas kenapa? Jelas apa? Bi'an takhattata, ada geratan-gerutan, ada apa? Bakalan bentuk tubuhnya sudah ada, bakal ada tangan, ada kaki, gitu ya. Sudah ada bentuknya tuh, geratan-geratan. Wajib alaihi salati, wajib atasnya disolatkan. Wa illam yablugh arba'at asyhur, sekalipun dia belum sampai 4 bulan. Kalau sudah ada gerak-gerakan, sama seperti orang dewasa, diapain? Dimandiin, disolati, dikafani, dan dikuburin. Dan sampai sini dulu, banyak-banyak ntar muntah lagi. Ya, dulu ya, mau aja ya, mau jandang. Udah ngerti kan? Tadi yang saya jelasin. Ya, ntar kalau bapak suruh montok, udah pakainya ada mana? Depan. Ya, kalau salah lo, udah ngaji gitu. Udah ngaji, jangan salin juga. Kalau lu belum ngaji lo, salah. Gitu ya. Ingat, bawahnya kaki dulu, bukan kepala dulu. Dan ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit banyak manfaatnya bagi kita. Mohon maaf atas segala kekurangan, tutur katanya kurang rapi, dan juga mohon maaf tadi saya datang terlambat karena gangnya kecil banget, itu memaksud susah. Ya, dan juga mohon doa, mudah-mudahan ibu saya yang sedang sakit mertua itu Allah berikan kesembuhan. Udah lama sakitnya, hampir 3 tahun. Sudah cuci darah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kesembuhan. Allah ganti dengan kesehatan sempurna. Ini saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.